Mungkin si nenek ini niatnya ingin menunda menopause, memanjangkan. Jadi yang harusnya di usia 55 dia berharap di 70 tahun. Bisa ada obatnya. Tapi bukan tertunda menopause-nya, malah hamil. Halo Bimom, selamat datang di podcast Bemomio, persembahan spesial dari Bemomio bersama Bidan sebagai teman wanita dalam memenuhi nutrisi kehamilan. Halo, moms yang ada di rumah, apa kabar? Wah, narasumber kita kali ini sudah menyapa Moms Endes duluan ya, sepertinya sudah semangat banget ya. Tapi tunggu dulu, Moms Endes di rumah. Di sini kita kembali lagi di podcastnya Bemomio bersama Bidan. Tentunya kita akan membahas terkait dengan isu-isu terkini dan mungkin berita-berita yang lagi viral saat ini. Nah, kebetulan podcast kita kali ini masih dengan Bidan, yaitu dia merupakan bidan yang sering mengedukasi untuk para seluruh wanita-wanita dan juga para dads yang ada di rumah melalui berbagai platformnya, terutama di platform TikTok-nya. Tapi sebelum itu kita akan membahas apa sih? Jadi Moms Endes di rumah, kita akan membahas suatu isu atau suatu berita yang sedang viral saat ini, bahwasannya adalah ada seorang nenek di Cina melahirkan anak ketiga di usia 67 tahun. Nah, kira-kira menurut sudut pandang Bu Bidan gitu ya, sebagai yang sering edukasi melalui berbagai media sosial, itu tuh seperti apa sih? Nah, kita akan tuntas nih di podcast kita kali ini. Nah, tentunya jangan kemana-mana ya, Moms Endes di rumah, tetap stay tune terus untuk nonton podcast kita sampai akhir. Nah, tadi sudah disapa oleh bidan kita ya, narasumber kita kali ini. Nah, kita langsung kenalan aja nih. Halo Bidan Kinanti. Hai. Wah, semangat sekali. Alhamdulillah. Baik. Baik. Alhamdulillah semangat Alhamdulillah, ya. semangat Selalu ya. semangat menebarkan edukasi-edukasi untuk Moms Endes yang ada di rumah. Nah, sebelumnya Moms Endes yang ada di rumah mau kenalan dulu nih sama Bu Bidan. Boleh nih dikenalin dulu dan sibuk apa sih sekarang Bu Bidan? Oke, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Mungkin orang belum begitu kenalnya sama bukan Bidan Kinanti, tapi Bubit Cuap-Cuap. Ada namanya ya, Bu Bidan Cuap-Cuap. Bidan Cuap-Cuap ya. Kesibukannya pastinya lagi sibuk jadi edukasi konten aja. Menebarkan semangat buat mereka yang lagi pengen promil, yang lagi hamil, ya, yang lagi nifas. Pokoknya menemani ibu-ibu yang berjuang ingin memiliki anak. Masya Allah, berarti udah pas banget nih sama moms yang ada di rumah ya. Kebetulan kita audiens Bemomio ini merupakan salah satunya wanita-wanita hebat yang ingin berjuang untuk menjadi seorang ibu maupun sudah menjadi ibu juga yang sedang menantikan sebuah harapan kecilnya, yaitu si kecil. Nah, nanti kita akan bahas lebih banyak lagi nih ya. Nah, tapi tentunya tadi kan udah Prisa bilang ya bahwa kita tuh akan membahas satu isu ya yang sedang viral. Mungkin Bibidan kan udah tahu dan juga udah ngeliat nih. Kalau misalnya Moms Endes di rumah belum tahu, mungkin bisa dilihat dari TikToknya Bu Bidan ya. Nanti ada nih di sini Ada nih pokoknya ya, lagi viral. Lagi viral ya. Nah, Bu Bidan ini juga membahas suatu isu nih yang terkait dengan nenek di Cina ini melahirkan anak ketiga di usia 67 tahun. Nah, mungkin nanti kita akan membahas ini ya Bu Bidan ya, terkait dengan sisi medisnya. Mungkin para moms di sini kan bertanya-tanya, emang bisa ya udah umur 67 tahun tapi masih hamil lagi ya kan? Gitu. Tapi di sini mungkin dijelaskan dulu ya di beritanya bahwasannya nenek ini memang sudah mengikuti program terlebih dahulu ya sebelum dia mungkin usianya tua dan akhirnya hamil begitu saja gitu. Jadi memang sudah ada programnya. Nah, nanti kita akan bahas tuntas gimana kaitannya dengan tema yang kita ambil saat ini gitu. Nah, sekarang ya Bu Bidan ya, bagaimana sih seorang wanita itu tuh bisa hamil gitu di usia tersebut? Nah, apakah kasus ini tuh merupakan kasus alami atau karena memang kesuburannya? Nah, menarik sekali. Ya, jawabannya mungkin secara logika bukan alami ya, karena wanita itu ada yang namanya menopause ya. Jadi ini adalah kasus karena kesuburannya.
ya. Jadi kesuburan dari akibat obat yang digunakan untuk menunda menopause itu sendiri. Jadi mungkin si nenek ini niatnya ingin menunda menopause, memanjangkan. Jadi yang harusnya di usia 55 dia berharap di 70 tahun. Bisa ada obatnya. Tapi bukan tertunda menopause-nya, malah hamil. Nah, jadi itu akibat dari rangsangan hormon FSH-nya ya. Nah, terjadilah sel indung telur yang menempel. Gitu. Iya, jadi memang penundaan itu tuh bukan berarti menunda untuk menopause-nya ya, justru ya. Jadi memang kesuburannya kebetulan di umur saat itu ya. Iya, makanya kembali lagi ke kodrat wanita. Udah kodratnya menopause ya sudah terima gitu. Jangan banyak komplikasi yang akan terjadi. Contohnya kehamilan yang tidak diinginkan di usia tuanya ya kan. Terus ya mungkin itu hal positifnya, negatifnya bisa aja terjadi CA. Ya kan? Obat yang diberikan yang harusnya dia menopause malah terjadi sesuatu kesuburan gitu kan. Obat kesuburan itu memang bagus, tapi sesuai porsinya. Iya. Gitu. Wah, berarti memang ada beberapa segi medisnya juga ya Bu Bidan ya, nggak yang hamil begitu saja. Bahwasannya ada salah satu obat gitu ya yang bisa membuat sel itu tuh akhirnya tuh ya terbuai pada saat usia 50 tahun ke atas. Betul. Nah, pastikan di sini Moms and Dads kan highlight-nya itu adalah atau yang terpapar itu adalah ketika melihat umurnya. Umur 67 gitu ya. Sedangkan mungkin di sini Mom and Dads kalau terutama moms gitu ya, umur 40 tahun aja udah khawatir gitu ya. Karena kan bahasannya umur 40 kan udah kehamilan tua ya Bu Bidan ya. Resikonya dan umur semakin bertambah usia ya cairan di mispi kita juga pasti semakin berkurang. Gimana logikanya dia kalau hamil kalau tidak ada buatan seperti ini. Gitu. Oke, nah kalau misalnya tantangannya nih ya Bu Bidan, kita bahas mungkin dari segi usianya dulu gitu ya. Usianya udah 67 tahun ya mungkin bahwasannya tadi ya ada karena beberapa faktor gitu ya yang akhirnya mendorong untuk terjadi kehamilan. Nah para moms and dads di rumah ini kan khawatir dengan kehamilan tua gitu ya, 40 tahun, 50 tahun gitu. Nah kalau tantangan kesehatan gitu ya pada kehamilan di atas 40, itu tuh apa sih Bu Bidan sebenarnya? Menarik banget ini. Sebenarnya ini menarik banget karena kemarin konten aku viral ya, banyak yang menghujat. Bu Bid nggak bisa, aku masih pengen hamil lagi di usia tua. Karena aku baru menikah mungkin di usia tua. Atau mungkin anakku yang kemarin meninggal. Ataupun anakku baru satu, pengen nambah lagi. Sebenarnya itu kembalikan ke kalian semua ya. Keputusan kan ada di kalian. Cuman tantangannya apa? Kalau dipaksakan melahirkan di atas usia yang lumayan resiko tinggi. Pertama, kecacatan pada janin. Oh, jadi berpengaruh sama janin juga? Tentu, kelainan pada genetik itu pasti akan terjadi. Tapi Bu, tetangga saya usia 42 tahun aman-aman aja. Ya itu kembalikan ke nasib. Kembalikan ke nasib, tapi resiko tinggi kecacatan. Entah itu mungkin nanti terjadi bibir sumbing, tempurung otak yang tidak terbentuk secara sempurna, ya itu pahitnya. Yang pahit dalam jangka pendeknya persalinan prematur, ketuban pecah dini, ketuban bercampur mekonium, akhirnya mempengaruhi dengan Apgar score, penilaian pernafasan, bayi lahir tidak menangis, banyak, pendarahan pasti, ya, dan risiko yang paling sering terjadi hamil di usia resiko tinggi 40 tahun itu dari hamil aja udah terjadi, yaitu apa? Pereklamsi. Pereklamsi itu apa? Tensi tinggi. Oh, tensi tinggi. Dari awal hamil mungkin ibunya usia 40 nggak pernah tensi tinggi. Begitu hamil pereklamsi. Karena usia gitu. Jadi pasti ada alasan nih. Kenapa nih kemarin Bidan Kinanti bikin konten sampai viral, dibully kan? Ya karena itu resikonya. Iya. Bahwa resikonya itu tuh nggak hanya terjadi sama ibu aja berarti ya. Bahkan sampai ke janin gitu. Kalau ibunya aja ibunya yang menerima itu doang. Kalau janin, apa kita nggak menyesal seumur hidup? Nah ya itu kan? dia. Jadi memang penting persiapan
kehamilan, persalinan itu yang paling penting itu bukan persiapan vitamin aja, tapi usianya. Usianya itu paling penting. Oke, nah kalau kita kan bahas usia Bu Bidan ya, tadi kan mungkin tujuan Moms and Dads ini kan beda-beda gitu ya. Iya. Ada yang baru punya anak di usia Iya. 35 tahun, 40 tahun, atau bahkan pengen satu lagi deh di umur 45 gitu Anakku kan. gini ya, suamiku pengen nambah soalnya belum ada cowok deh. Iya, gitu kan. jadi biar Itu, sepasang iya, gitu udah ya. biar sepasang bubit ya. Iya. Nah, kira-kira faktor apa sih Bu Bidan yang menjadikan resiko janin maupun para moms di sini tuh akhirnya tuh kehamilan tua ini memang sangat amat tidak terlalu disarankan seperti itu? Iya. Ataukah memang karena kondisi fisiknya atau dari kondisi psikologisnya apa Iya, terpengaruh juga? itu pengaruh fisik, psikologis ya, postpartum, baby blues. Itu tertinggi Oke. itu pada usia ibu yang memiliki 40 tahun, melahirkan di gitu. 40 tahun, baby blues. Oke. Pasti akan ada komplikasi. Contohnya, Mhm. ketika usia 30 kemarin saya bisa memberikan ASI eksklusif. Kenapa 40 nggak bisa? Nah, itu akan mengalami baby blues. Banyak dampaknya dan akhirnya membuat di 1000 hari kehidupan bayi kalian tidak maksimal. Ya, jadi kita menyiapkan kehamilan itu bukan hanya hamil aja, kita persiapkan di 1000 hari kehidupan. Itu dengan usia ibu yang sesuai. Ya, asupan vitaminnya juga harus sesuai yang dibutuhkan. Oke, jadi memang dari awal mungkin program kehamilan itu nggak hanya difikirkan, oh masih 35 ini gitu ya Iya. Bu Bidan ya, masih belum angka 40 gitu ya, tapi mungkin ke depannya ya yang akan Kedepannya, terjadi. jadi bukan saat hamil, nggak apa-apa lah Bu, saya hamil usia 36 aman-aman aja. Bukan ke depan, bukan saat itu, ke depannya di 1000 hari kehidupan itu loh. Iya, kan? betul. Pokoknya hamil terbaik itu di atas 20, 20, di bawah 35. 30. Oh, di 35. Tapi kemarin banyak yang nggak terima ya. Oke. Karena gini, preeklamsi itu 36 itu udah rawan preeklamsi. Kenapa sih Bu, Ibu bisa meyakinkan preeklamsi itu rawan terjadi di usia 36 tahun? Karena pola makan kita. Ya nggak sih? Berubah. Iya. Yang tadinya kita bisa makan daging 100 gram per hari, begitu 36 kita udah nggak bisa. Iya. Penyerapan di pencernaan kita udah nggak maksimal. Udah nggak cukup. Udah nggak bisa. Itu yang mengakibatkan akhirnya tensi tinggi. Oke. Ya kan? Padahal waktu gadis sangat dibutuhkan daging-dagingan. Betul. Tapi udah usia 36 ya harus dijaga sesuai kebutuhan, bukan sesuai anjuran dari tulisan di buku KIA ataupun dokter gitu. Jadi ada ibu yang perharinya boleh makan daging 100 gram, ada juga yang cuma 50 gram. Gitu. Iya, balik lagi ya ke kondisi fisik dan umurnya, karena memang masing-masing seperti mungkin bayi pun ya Bu Bidan ya, ketika MPASI kan ada porsinya gitu. Begitupun dengan kita orang dewasa gitu ya. Bahkan juga makin dewasa kan makin harus dikurangi porsi-porsi makanan daging merah gitu. Itu yang harus diurangi. Jadi itu yang Moms and Dads yang ada di rumah ya. Mungkin di sini Moms and Dads yang ada di rumah gimana nih? Pendapat Moms and Dads terkait dengan kehamilan tua itu bagaimana sih? Boleh banget sharing di kolom komentar ya. Nanti kita akan sharing bareng-bareng. Nah, selanjutnya nih Bu Bidan. Kalau misalnya tadi kan resikonya ya, kayak komplikasi tadi tuh, preeklamsia, diabetes, terus ada resiko-resiko lain mungkin diabetes gitu ya. Nah, itu tuh pasti akan muncul pada ibu yang sedang mengalami kehamilan tua. Nah, kira-kira tuh resiko-resikonya tuh apa lagi sih yang akan terjadi gitu? Mungkin selain tadi yang dijelaskan Bu Bidan ya. Resiko yang terjadi selanjutnya adalah kondisi ovariumnya. Ovarium yang ada di dalam rahim. Sel indung telurnya. Ini usia ini udah resiko tinggi loh, 40 tahun, ya kan? Apa aman kondisi ovariumnya? Kita nggak ada yang tahu loh. Ovarium itu nggak ada yang bisa tahu, kecuali pemeriksaan penunjang, ya kan? Nah, itu kondisi ovarium. Bu, saya habis melahirkan di usia 42 tahun. Tiba-tiba kok ovarium saya bermasalah. Tiba-tiba kok saya mulut rahim saya ada peradangan. Gitu. Jadi kondisi-kondisi fisik yang di dalam ini nih, organ tubuh kita, sistem reproduksi wanita kita, itu dampaknya. Gitu. Jadi kalau kalian selama ini nggak apa-apa lah Bu, kalau tensi tinggi kan ada obatnya. Betul. Ya kan? Tapi kan kalian nggak tahu ovarium kalian di dalamnya. Di dalamnya. Jadi
jangan hanya melihat dari luar, dalamnya juga itu pasti Pasti, ada penurunan karena Mhm. semakin bertambah kondisi ovarium, semakin berkurang juga fungsinya. Ya nggak sih? Ya kan? Pasti, Iya 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 pasti. iya. Apalagi ibu ketika usia hamil di 40, sedangkan Iya. ibu udah pengguna KB lama nih, Mhm. otomatis ovarium ibu pasti udah fungsinya udah Beda ya? menurun. Penebalan dinding Oke. rahim ibu udah makin tebal Tuh. akibat KB, haid Mhm. yang tidak Iya lancar. iya iya Terus iya. ibu punya anak lagi, ya kan? Mhm. Banyak banget, "Bu, saya habis lahiran tiba-tiba dokter mendiagnosa ada miom, ada Oh. kista," Iya iya, ya aku sih kan? juga sering banget tuh ada beberapa miom, kista itu terjadi justru di umur-umur tua Iya, gitu. pasien laparatomi, Mhm penghuni pasien laparatomi di mhm. rumah sakit Iya, ya. mhm. Ini nggak sembarang bicara ya, Iya. aku 12 tahun di rumah sakit kerja, itu kalau lihat pasien laporan ke dokter, "Dok, pasien laparatomi," rata-rata itu mereka di atas 50 tahun. Waduh, Penghuni heeh heeh laparatomi, heeh tindakan heeh, iya itu, iya iya 50 iya iya. tahun. Ya karena apa? Ya karena melahirkan di usia Tua. tua, terus dia Oke. menggunakan KB yang terlalu lama, terus Lama, hamil. mhm mhm. Makanya kalau ada yang tanya, "Bu Bit, KB terbaik apa?" "Ibu usia berapa?" "Udah Mmm. 36, anak berapa?" "3, steril." Oh, itu yang terbaik ya? Terbaik, jangan pengen punya anak lagi. Iya iya. Pengaruh nggak dengan steril nanti Iya dengan iya. kesuburan? Mhm Tidak, mhm mhm. gitu. Makanya yang nenek viral ini ya, Iya. mungkin dia pengen subur terus biar tidak Iya, terpengaruh dari betul. KB-KB-nya, Mhm tapi mhm. akhirnya kan malah hamil. Hamil. Yang itu akhirnya ya yang Iya. membuat bahkan resikonya juga makin banyak justru Iya, ya. iya makanya. Oke. Wah, ini menarik sekali ya Moms and Dads yang ada di rumah ya, bahwasannya memang resiko itu tuh kemungkinan terjadi tuh nggak hanya di luar dugaan dari Moms and Dads juga, karena Iya, di dalam fisik Moms and Dads pun harus dipikirkan gitu ya. iya, Hal-hal yang tidak mungkin terjadi bisa aja akan terjadi iya gitu betul ya. Karena banget. case-nya tadi kan udah jelas ya didengar oleh Bu Bidan, pernah praktek juga di rumah sakit, ada beberapa kasus-kasus tuh yang dialami tuh justru di umur-umur tua. Makanya mungkin di Mhm. sini harapan Moms and Dads di rumah memang baik gitu ya, Bu Iya. Bidan ya, punya Jadi sekecil harapan. sesuai konten aku, Mhm, 35 itu kita udah siapkan mental. Kita harus betul. sehat. Nah, Bukan hamil lagi, tapi kita sehat. iya. Kenapa? Karena kalau kita sehat, kita bisa mendidik, merawat anak kita sampai dewasa. Oke. Di dalam jiwa ibu yang sehat, pasti akan ada anak yang sehat. Masya Nah, jadi kalau udah Allah. 35 udah, Iya, ya cukup stop ya. ya. Bahagiain diri sendiri ya Bahagiain dan juga diri. dads yang ada di Iya, rumah oh ya. iya udah jangan pengen hamil lagi. Kita udah Iya, waktunya sehatkan semua mental oke. fisik kita. Betul, Gitu. Masya Allah sekali. Nah, selanjutnya nih Bu Bidan, kalau misalnya kita bahas sesar atau normal gitu Mm-mm. ya. Nah, efek kondisi dari fisik seorang ibu yang sudah hamil tua terhadap proses persalinan normal versus sesar itu gimana sih Bu Bidan? Oh tentu, pastinya ya ada efeknya. Mhm. Kalau sesar pasti nanti, ibu pemulihannya agak lama, ya Oke. kan. Luka jahitnya makin Mhm mhm terasa, mhm mhm mhm. karena asupan vitamin-vitaminnya kan semakin protein di dalam tubuh ibu, lemak ibu kan semakin balap-balapan Mhm, tuh, ya betul. kan. Terus kalau kayak lahiran normal, sering banget kasus ibu yang memiliki persalinan di atas 40 tahun, Mhm. terjadi HNP. Ya kan, Mmm, mhm. cedera pada Pada tulang tulang ekor, ekor. iya. "Bu, saya waktu anak pertama lahiran nggak pernah sakit tulang ekor saya. Mhm. Sekarang saya habis lahiran ini kenapa duduk aja sakit?" Ya karena Mmm. usianya, Bu, Iya 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 gitu iya kan. iya. Bukan karena ibunya kurang olahraga juga, padahal ibu ini sering olahraga. Tapi karena Mmm. rahim rahim ketika hamil ya, membentuk semakin membesar, dia semakin menekan tulang ekor ibu, Iya 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 gitu. iya, betul Jadi betul pasti betul. ada keluhan-keluhan. Iya iya iya. Mau lahiran sesar, mau lahiran normal. Mhm Nah, mhm. makanya banyak dokter, provider, bidan, dokter kalau udah, "Ibu usia berapa?" 40 tahun. "Pengen lahiran normal?" "Iya." "Kita lihat dulu nih pemeriksaannya." Nggak bisa kita langsung ACC. Kita Mmm. lihat pemeriksaan USG-nya, Mhm mhm. abdomennya, pemeriksaan lab, ya Mmm. pemeriksaan tensi, Mhm. urin lengkapnya kita cek dulu, bisa nggak nih lahiran normal? Iya iya iya. Kalau dia proteinnya aman, ya pemeriksaan lab-labnya semua bagus, oke. Kita lihat juga ibunya. Ibunya kayak tenaganya juga masih oke, oke Mmm. normal. Mhm Tapi mhm. kalau udah proteinnya positif, 2 3 aduh udah kayaknya udah angkanya udah nggak enak dilihat ya di hasil Iya labnya iya ya, iya. itu jangan berharap pengen normal, Oke. sesar gitu. Tapi masih ada resiko juga nggak sih Bu? Ya Iya, pasti, betul. pasti. Mmm. Untuk kesadarannya yang
lahiran di usia 34, Mhm. 32, 31 dengan sesar yang mereka di usia 40, Mhm. untuk pulih dari obat biusnya aja pasti Beda. beda, beda. Oke oke Bu, oke. kenapa lama banget Bu mual-mual? Kan habis sesar itu pasti mengalami mual Betul. muntah. Mhm. Kenapa istri saya mual muntahnya lama banget hilangnya? Padahal waktu anak kedua sesar nggak kenapa-napa. Ya karena Mmm. usia Pak, gitu. Tingkat kesadarannya juga ini Beda ya, ya, beda ya. iya 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 iya. Wah berarti memang dari, segi normal maupun sesarnya itu juga berpengaruh ya, ada beberapa Oh tentu, resikonya ya. tentu. Tuh bahkan pada saat mungkin di sini Moms and Dads ya udah kebayang ya dari mulai gimana di dalam kondisi fisik Moms gitu, Iya, nanti melahirkannya seperti apa, itu iya, juga pasti ada faktor resikonya ya. pastinya. Mungkin tadi, kesimpulannya bahwasannya amannya itu adalah ya 35 di bawah ya, itu Iya, udah stop deh udah stop gitu. deh. Itu udah apa ya? Kayaknya udah jangan hamil lagi Iya, deh. udah cukup ya, Udah cukup. dimaksimalin aja Pasti kalau mau coba ya. deh, kalau nggak percaya sama omongan aku ya, Heeh. coba dirasa deh kalian yang lagi hamil usia 35 pasti gampang ngos-ngosan, capek banget ya, Emosional juga berpengaruh emosional, ya. terus kayak baru olahraga 10 menit udah Ngos-ngosan, ngos-ngosan, terus iya iya iya. baru TM1 udah ngerasain kram-kram tangannya. Itu pasti Mhm. perbedaannya kerasa banget. Ada Iya. perbedaannya ya. Wah itu dia ya, moms and dads yang ada di rumah ya, mungkin bisa di-highlight nih ya dan juga bisa dikasih tahu nih kepada dads-nya gitu ya, untuk programnya Langsung sampai diskusikan 35 ya, langsung jangan diskusikan. sampai, "Aduh Bu, bingung KB apa, Iya, suami nggak dukung." iya Bu iya Bit, iya. suami aku nggak dukung KB, akhirnya hamil Iya, lagi. banyak Suami yang sih nggak seperti ada itu yang ya. dukung ya, Iya suami iya. itu pasti rata-rata udah nggak apa-apa hamil, tapi kitanya yang harus Iya iya iya. komunikasi. Betul, yang penting komunikasi. Iya, betul Nah, banget. kalau misalnya tadi ya Bu Bidan ya, kita kan udah bahas proses persalinannya gitu. Nah, kalau, resiko genetiknya, kelainan genetik tadi itu ya kan, udah Iya, dijelaskan juga sama Bu Bidan gitu ya. Mungkin kalau misalnya genetik itu kan iya, kromosomal gitu ya, abnormalitis, nah pada bayi dan juga di ibu yang hamil di usia tua, itu seperti apa resikonya? oh ibu yang hamil di resiko tua Iya, ya, kelainan-kelainannya, kelainan heeh. dalam jangka pendek dulu kita Betul. bilang, dari jangka pendeknya ya pasti akan ada terminasi kehamilan. Mhm Yang harusnya dia bisa melahirkan di usia 38, akhirnya terminasi mhm. di 34, Oke, 36. iya. Dibutuhkanlah akhirnya ruang NICU. Ya, itu jangka ininya. Nah, jangka panjangnya kelainan kromosom, Oke oke oke. ya kan? Spina bifida, Mhm. terus udah gitu tempurung otak yang tidak tertutup secara sempurna, ya kan? Terus kelainan pada tangan, bibir sumbing, ataupun kasus yang terbaru ya di pasien aku, dia hamil di usia 43, jantung, kelainan jantung. Jadi katup yang tidak tertutup secara sempurna, Oh kelainan gitu. kromosom. Mhm. Terus gimana dong Bu kalau udah kayak gitu? Iya, betul. Ya kan? Bu, saya didiagnosa Bu kelainan jantung, sedangkan Mhm. kehamilan saya 24 minggu. Ya Mmm. kembalikan lagi ya ke dokternya. Biasanya ada dokter yang mau diakhiri atau mau di apa Bu, gitu kan. Kalau Mmm. memang menurut saya Iya sebagai bidan sendiri, kita kan nggak tahu ya namanya mukjizat ya. iya, betul. Jadi lebih baik dipertahankan dulu. Mhm. Biarkan dia melihat dunianya dulu, Iya, betul betul gitu. betul. Melihat dunianya dulu. Jangan sampai hanya kelainan. Siapa tahu kan nanti setelah besar bisa ada perawatan Betul intensif betul gitu. betul betul. Kayak bibir sumbing ya. Mhm Kemarin ada yang nangis-nangis pasien aku, "Bu, saya didiagnosa bibir sumbing." Nggak apa-apa. mhm. It's okay. Lahirkan dulu, Bu. Nanti Iya. operasi habis itu. Oh, iya 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 Gitu. iya Dan iya. jangan sampai ibu bilang Mhm. anak yang dengan kelainan bibir sumbing berarti akan punya masa depan suram. No. Mmm. Banyak loh mereka yang setelah operasi pun bibir sumbingnya masih kelihatan tapi anak ini prestasi. Iya. Dan kita juga nggak tahu loh ternyata anak ini yang kita tidak inginkan ya, Mhm. karena kesalahan kita, ego kita, hamil dipaksakan dengan usianya ibu, tapi ternyata ini anak membawa rezeki, Wih, ya kan, iya iya gitu. iya. Tapi pasti akan ada memiliki kelainan kromosom. Kromosom. Dampaknya ya terminasi kehamilan yang terlalu cepat. Cepet ya. Wah itu mungkin bisa di-highlight ya sama moms and dads yang ada di rumah ya, Iya, bahwasannya apa yang menjadi, memang anak itu kan sebenarnya rezeki gitu ya. Mungkin bahkan kalau misalnya moms and dads di rumah masih banyak pejuang-pejuang hamil di iya, luar sana gitu ya, yang mungkin belum, eee
rezekinya untuk dimilikinya sekarang. Nah, ketika memang moms and dads punya rezeki gitu ya, mungkin bisa jaga dulu gitu ya, Mhm. dan mungkin dilihat lagi nih, apa namanya, kesehatannya kalau misalnya mungkin resiko-resiko yang terjadi gitu kan ya, Iya. kayak tadi ada resiko genetiknya, dari fisiknya Mhm. juga akan terjadi ya, mungkin itu, salah satu, apa ya, mungkin, moms and dads di rumah ini bisa lebih semangat lagi gitu ya, Iya. dalam menanggapi rezeki yang Iya, diberikan iya. gitu. Jadi kalau memang sudah pengen hamil, Mhm, yakin, "Ah udahlah nggak setuju sama komentar statement-nya iya, bidan Kinanti. betul, Saya udah usia 37 tapi saya anak baru 2 pengen punya cowok." mhm, Ya udah, ibu terima, harus terima. Ibu oke, berani ngambil resiko, ibu harus mhm, terima juga dengan mhm, resikonya. mhm, Resikonya pasti akan ada, iya. pasti, nggak mungkin. Loh bidan Kinanti kok kayak Tuhan banget? Oh pasti, gitu. Karena gini, kalau nggak anaknya cacat, kalau nggak ibunya komplikasi. Oke, Karena pasti Bu, fungsi sistem reproduksi kita mhm, semakin bertambah, semakin menurun. iya, betul betul Nggak bisa betul. kita samakan ketika usia Iya, 28. betul Nggak betul. bisa, Iya, pasti. 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 Karena ketika kita muda pun kita masih bisa bersemangat ya, Iya, ketika dengan udah tua kan udah beda apalagi gitu pola ya. hidup kita, apalagi kalau Betul, kita udah pernah hamil, kita menggunakan KB. mhm, Bukan berarti saya menjelekkan KB, tidak. iya, Tapi KB itu ada efeknya. betul, Jangankan KB, vitamin pun, mhm. vitamin itu memang bagus, tapi vitamin yang dibutuhkan kalau tidak dibutuhkan alias berlebihan, Iya, misalkan betul, ini vitamin harusnya diminum 1 kali atau 2 kali, mhm. tapi ibu saking pengennya anaknya perfect nih diminum sampai 4 kali, Iya, pasti. betul, Entah itu sembelit, mhm. entah itu memicu alergi, pasti Iya, karena gitu. sesuatu yang berlebihan juga tidak Nggak baik ya Bu Bidan boleh, ya. ya kan, sesuatu yang berlebihan itu nggak boleh, itu sudah Iya, tercantum di kitab manapun, di betul. ayat manapun. Iya. Nah, ini kan tadi kita udah ngomongin resiko gitu ya dari, Iya, mungkin dari ibu hamilnya dan juga janinnya. Nah, kira-kira kalau kita bahas tipsnya nih Bu Bidan ya untuk kehamilan tua, mungkin di sini para moms yang lagi nonton ada nih beberapa mhm. gitu kan, yang lagi hamil tua dan juga tadi, akhirnya kan ada beberapa, resiko-resikonya. Nah, kalau tipsnya tuh gimana sih Bu Bidan? Tipsnya ini berarti artinya udah terjadi nih hamil, Betul, udah ya. Jadi terjadi. ibu ini udah hamil ya, Mhm. "Bu Bit, udahlah Bu Bit jangan larang, saya sudah hamil Iya, nih," mau gitu kan. gimana nih Bu "Gimana nih Bidan? Bu Bit?" Jadi Heeh. tipsnya yang pertama adalah pastinya punya buku KIA dulu. Mmm, Karena nanti dengan punya buku KIA, ibu akan rutin kontrol. oke, Kontrol. mhm. Dan saya minta Bu, buku KIA itu jangan hanya dibaca ketika kontrol di depan dokter atau bidan, Tapi tapi di rumah, dibaca. iya. Karena didesain itu sudah Mhm, lengkap. Tanda bahaya kehamilan, apa yang dibutuhkan. oke. Ya, dengan kontrol, dengan baca buku KIA nanti ibu akan lebih tertib. Mhm. Vitamin nggak akan ditinggalkan. Mmm, Ikuti kelas-kelas ibu hamil. Kelas ibu hamil itu bukan berarti senam aja. Di situ juga ada mmm, dapet tuh edukasinya, iya, ya kan? Tentang suntik teteh, tentang pemeriksaan lab. Banyak banget mereka yang meninggalkan. iya. Ah udahlah Bu, pemeriksaan lab nanti aja trimester 3. Kan belum lahiran. Harus dari trimester 1 pastikan Mmm, HB-nya normal, iya, proteinnya, cek lab. Terus setelah itu pantau status gizi, ya. mmm, Banyak banget yang mengakibatkan mereka yang nggak pantau status gizinya akhirnya mengalami IUGR, pertumbuhan yang mmm, terlambat. Bu, saya pengen komplain, vitaminnya saya minum setiap hari. Tapi kenapa saya statusnya IUGR? mhm, Oh, ibu minum vitamin tapi ibu nggak makan karena mual mmm, muntah. iya, Nah itu nggak dapat edukasinya. mhm mhm, Padahal ibu nggak apa-apa loh nggak makan nasi. iya, Kalau memang nggak bisa nasi, ibu bisa ganti ke karbo yang lainnya. mhm, Emang ada Bu karbo lainnya loh. Buku KIA-nya dibaca nggak? mmm, Di situ ada iya, pengganti karbo nasi, betul. kentang, nah roti Iya gitu. iya iya. Jadi punya buku KIA dulu dan harus mau belajar, harus mau baca, harus mau ikuti edukasinya. Iya, Kelas ibu hamil, mhm pemeriksaan gitu. berarti iya, Iya, pokoknya intinya itu aja. iya iya Kalau iya, ibunya cuman pengennya disuapin,
pengennya cuma dapat info tapi dengan Iya. datang ke dokter tapi nggak mau belajar ya percuma. Susah ya. Susah. Wah, berarti memang harus lebih detail lagi ya Bu Iya. Bidan ya, karena resikonya tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa resikonya sangat tinggi ya untuk beberapa faktor-faktor yang mungkin yang negatifnya Iya. gitu ya. Jadi mungkin dari sekarang moms and dads jika terjadi kehamilan di usia tua harus segera langsung membaca buku KIA, memeriksa lab dari trimester pertama, jangan Iya. ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Dan satu lagi pesan aku. Oke. Jangan tanya Google. Oh, Google itu bukan jawaban. berarti jangan Tanya. diagnosa sendiri Iya, ya Bu jangan Bidan ya? diagnosa sendiri. Jangan Iya. tanya medsos. Mm-mm. Kecuali di situ medsosnya ada bidannya langsung, Oke. ada dokternya langsung. Betul. Jangan melihat konten-konten yang sepenggal-sepenggal yang tidak akuratkan. Iya. Misalkan di situ udah ada bidannya duduk Mm-mm. atau misalkan ada sumbernya ditulis sumber siapa. Mm-mm. Karena maaf ya kayak kemarin, Bubi katanya nggak boleh Bubi trimester 1 minum tablet tambah darah. Nanti aja trimester 3. Loh gimana? Kalau trimester 1 HB-nya udah rendah, Mm-mm. anemia, IUGR, Iya. prematur Betul. gitu. Jadi tanya sama yang akurat. Mm-mm. Dan pastinya gini deh, kamu kalau takut untuk bertanya-tanya, malu lah Bubit ke dokter ke bidan mulu. Kayaknya jadi ibu yang cerewet banget. Makanya punya buku KIA aja dulu. Di situ udah lengkap. Sudah tersedia ya. Iya, tapi Bu saya periksa sama bidan atau dokter nggak dapet, beli. Oke. Gitu. Ada solusinya. Udah ya kan. Oke, nah itu ya Bu Bidan ya Iya. tadi ya salah satu mungkin tipsnya ya dari resiko-resiko yang terjadi gitu ya jika kehamilan tua. Nah kita tuh udah gak kerasa nih Bu Bidan, udah di segmen pertama. Tapi Iya. tenang aja, Moms and Dads jangan kemana-mana karena nanti akan kita lanjutkan di segmen yang kedua nih Bu Bidan Oke. ya. Nah tadi gitu ya, kesimpulannya memang ada beberapa resiko dan juga harus lebih detail lagi untuk persiapan Moms and Dads ketika memang menginjaki kehamilan tua. Bahwasannya kehamilan tua ini memang sangat amat banyak resikonya yang kemungkinan akan terjadi, maka dari itu Moms and Dads harus mempersiapkannya dengan semaksimal mungkin dari mulai membaca buku KIA dan juga menerapkan pola hidup sehat tentunya yang lebih banyak lagi ya untuk pola makannya, olahraganya mungkin lebih dipersiapkan lagi dan juga nantinya Moms and Dads bisa langsung konsultasi ke para bidan dan jangan mendiagnosa penyakit di dalam diri sendiri. Iya. Oke deh, mungkin itu aja ya Moms and Dads yang ada di rumah. Tetap stay tune terus, jangan kemana-mana bersama Bemo Mio bersama bidan. Menjadi Jadi ibu dimulai dari sini.